Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya ya pada sore hari ini. Walaupun puasa, tetap harus semangat ya. Oke, baik. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan kekuatan dan juga berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai acara seminar kita dengan tema pengenalan bisnis intelligence di industri, bagaimana membangun karir sebagai bisnis intelligence developer yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Kholida Zia. Nah, sebelum kita memulai materi pada sore hari ini, mungkin kita sedikit pengenalan dulu ya dari saya sebagai moderator. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, yaitu dari bisnis digital, Bu. Dari masih baru dan baru semester 2 kami, Bu, sekarang masuknya. Dan mungkin kita juga akan sedikit pengenalan dengan Ibu Putri Kolidasia ya. Beliau ini adalah dosen IB apa IIB AIK Bogor ya Bu ya. IB Iya, di Bogor. Institut Bisnis Kesatian Informatika. Oh, baik. Oke, beliau ini juga selain menjadi dosen juga ini technical konsultan talent ya, Bu ya, di PT Mitra Intelijen Informatika. Luar biasa Ibu nih. Masih muda, sudah banyak yang diborong ya, Bu. Nah, selain dari dua itu juga, Ibu ini juga sebagai co-founder PT Ilmu Data Indonesia. Nah, dan karena untuk waktunya pun juga singkat ya Bu ya. Mungkin kita mulai materinya pada kesempatan sore hari ini dengan Ibu Putri Kholida Zia, kami persilahkan. Mohon maaf Bu, mikrofonnya mati. Oh iya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Agustin ya selaku moderator dan mungkin adik-adik atau teman-teman yang saat ini sudah hadir ya untuk seminar kita hari ini. Oke, sebelum saya mulai, baik, saya izin jelaskan dulu ya. Oke, baiklah. Jadi hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi seminar mengenai materi Business Intelligence. Nah, sebelum kita mulai, saya berharap semoga teman-teman, adik-adik semua bisa mengikuti nih kegiatan seminar kita sampai waktunya selesai. Nah, semoga saat ini puasanya pada lancar ya sampai menjelang waktu berbuka. Amin. Baiklah. Jadi materinya saat ini sangat populer nih. Lagi-lagi hype-hype-nya dibahas di industri gitu ya. Nah, di sini saya ngasih tambahan itu adalah sebenarnya bagaimana sih tips and trick ya seorang fresh graduate ya untuk membangun karir sebagai business intelligence. Baik. Nah, kita kenalan dulu ya sama business intelligence itu apa sih gitu ya. Mungkin dari beberapa dari kita sudah pernah mendengar nih business intelligence, data science, data engineer saat ini ya. Nah, makanya beberapa waktu terakhir ini saya melihat banyak universitas yang mulai melakukan pengajaran ya untuk mata kuliah business intelligence sendiri.
Nah, mungkin sedikit pengenalan ya untuk kita-kita yang mungkin baru mau mengenal apa sih itu business intelligence. Nah, jadi secara teori sebenarnya business intelligence ini adalah suatu fungsi ya dalam bisnis yang mana tugasnya itu adalah untuk mengumpulkan data-data, kemudian mengolah dan mengelolanya, serta memprosesnya hingga menjadi sebuah informasi dan insight yang bermanfaat untuk bisnis user dalam mengambil keputusan strategis yang tepat. Nah, di sini kalau misalnya saya agak analogikan, di sini kita punya data ya. Nah, data itu banyak sumbernya. Nah, kemudian data itu akan kita olah ya tentunya di sini. Nah, olah yang seperti apa mungkin nanti akan saya bantu jelaskan. Nah, kemudian setelah data kita itu benar-benar baik gitu ya, bagus. Nah, kemudian kita akan mengolah nih data itu menjadi sebuah informasi atau insight yang bentuknya itu adalah data visualisasi. Nah, jadi sebenarnya kalau secara sederhananya ya, bisnis intelijen ini merupakan sebuah disiplin ilmu ya yang saat ini lagi populer, di mana di bidang bisnis intelijen ini kita itu nanti akan melakukan pengolahan data. Nah, jadi data yang akan kita olah itu sumbernya tidak hanya dari Excel gitu ya, bisa juga kita menggunakan data itu dari database, kemudian mungkin dari data-data yang bersumber dari klien kita. Nah, yang mana data-data itu nanti akan kita proses, kita kombinasikan ya menjadi satu. Nah, yang mana hasil dari proses itu akan menghasilkan sebuah insight. Nah, insight-nya ini tidak hanya berupa data ya, yang kalian lihat mungkin biasanya melihat data di Excel gitu ya. Nah, bukan. Jadi insight-nya itu tidak hanya berupa data, tapi bentuknya itu lebih ke data visualisasi. Nah, jadi ketika kita ngobrol nih masalah business intelligence ini sendiri, nah jadi untuk menjadi seorang business intelligence ini kita tidak hanya butuh teknik gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita membahas anak IT nih, nah ini pasti berhubungan dengan teknik. Nah, jadi di business intelligence sendiri itu kita menggunakan namanya teknik, kemudian kita harus tahu juga ya business user atau business domain gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir itu ada visual. Nah, jadi ketika kita terjun ya ke dunia bisnis, dunia data, salah satunya business intelligence ini, nah itu kita akan harus memiliki kemampuan untuk tekniknya juga, kemudian untuk bisnis domain ya. Jadi kita harus tahu nih ketika kita projectkan di perbankan seperti apa bisnisnya, kemudian misalnya kita di retail itu seperti apa gitu ya, kemudian di apa gitu, di asuransi misalnya gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh proses bisnis masing-masing instansi atau organisasi yang akan kita lakukan analisis nih terhadap datanya gitu ya. Nah, itu sedikit pengenalan terhadap bisnis intelligence. Nah, tapi sayangnya ya, saat ini di industri itu tidak hanya bisnis intelijen nih yang populer, tapi ada juga saat ini mungkin teman-teman atau adik-adik sudah pada mendengar ya data science ya. Nah, data science ini sudah mulai beberapa tahun ini ya sangat fast gitu ya, sangat populer gitu di industri juga. Nah, mungkin buat yang baru, yang masih ingin mengenal ya bisnis intelijen itu apa, nah mungkin kalian bertanya-tanya nih, kira-kira bisnis intelijen dengan data science itu apa ya bedanya gitu. Nah, ketika kita sebagai bisnis intelijen developer, apa sih yang kita lakukan? Nah, ketika kita menjadi seorang data science, dan apa sih yang akan kita lakukan? Nah, jadi sebenarnya bisnis intelijen dan data science ini dia hampir mirip gitu ya apa yang dilakukan. Jadi kita sama-sama melakukan analisa terhadap data. Nah, bedanya apa? Kalau bisnis intelijen ini kita melakukan analisis itu secara retrofleksi. Nah, maksudnya apa? Jadi kita itu menganalisa data itu sesuai dengan kondisi data saat ini. Jadi kita menggunakan data historis saat ini, kita lihat nih data kita. Oh, contohnya misalnya kita punya data transaksi penjualan gitu ya. Nah, kita lihat nih di tahun 2021 kemarin ya, kira-kira produk apa sih yang paling banyak terjual gitu ya. Jadi kita melihat kondisi saat ini terhadap data kita. Nah,
bedanya dengan data science, kita sama-sama menganalisa, tapi dia sifatnya itu eksplorasi. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini kita menggunakan data itu akan kita eksplorasi untuk bisnis kita ke depannya. Nah, kita lihat nih, kita analisa nih data kita itu dengan menggunakan model. Jadi kita akan membangun suatu model yang mana model itu tentu harus kita uji lagi. Nah, jadi kalau misalnya bisnis intelijen, kita hanya melihat ya kondisi data saat ini, kemudian hasil insight yang kita dapat terhadap data kita itu akan menjadi sebuah acuan nih sebagai sistem pendukung keputusan lah bagi kita gitu ya. Nah, bagi user gitu. Nah, kalau data science, nah itu kita di sini sifatnya itu eksplorasi. Nah, jadi kita harus membangun model dan akan kita uji lagi nih model kita. Jadi belum tentu tuh model kita baik atau benar gitu ya. Nah, itu bedanya antara business intelligence dan data science. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini ya, jadi ada beberapa contoh ya. Saat ini tuh penerapan business intelligence sangat ini ya. Pokoknya hampir semua instansi atau perusahaan-perusahaan besar yang memiliki data, nah itu pasti dia saat ini sudah banyak nih membutuhkan soal business intelligence untuk melakukan analisis terhadap datanya. Nah, contohnya rumah sakit ya. Nah, rumah sakit kan, kita sama-sama tahu ya, ada beberapa pasien setiap hari yang datang dan masuk, datang dan keluar gitu ya. Nah, pasti apalagi di rumah sakit itu perlu nih dilakukan penganalisisan terhadap pengadaan barangnya gitu ya. Mungkin apakah butuh penambahan kamar atau mungkin alat-alat medis. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Jadi kita bisa tuh menggunakan data-data pasien, data-data yang ada gitu ya untuk kita analisis dari segi pengadaan barangnya. Kemudian kalau segi e-commerce, nah e-commerce nih saat ini terbilang baru ya di industri gitu ya. Nah, kita juga bisa nih melakukan analisis penjualan gitu ya, melakukan analisis terhadap customer-nya, kemudian melakukan analisis terhadap produk gitu ya. Nah, itu ini merupakan salah satu contoh ya penerapan business intelligence di industri. Oke. Nah, selanjutnya, nah nih saya coba kasih lihat ya ke yang mungkin ingin nih terjun atau join mungkin ya ke dalam business intelligence gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini hanya beberapa saya mencoba melihat dari salah satu website ya, satu pencari pekerjaan ya. Di sini kalau kita lihat ya, banyak perusahaan yang membutuhkan nih seorang business intelligence developer. Nah, di sini ada yang senior ya, mungkin ada juga yang junior gitu ya. Jadi jangan khawatir, business intelligence developer ini tidak hanya harus punya skill yang bagus atau gimana gitu ya tekniknya. Nah, mungkin pengalaman saya sendiri ya. Jadi karena saya juga dulunya fresh graduate, kemudian saya langsung terjun ya ke dunia business intelligence ini. Nah, biasanya perusahaan itu dia akan menyediakan beberapa training nih untuk karyawan barunya. Jadi, untuk yang ingin terjun ke business intelligence jangan khawatir. Nah, di sini juga ada ya, ternyata gajinya di sini. Nah, ini mungkin, ini gajinya antara 3,5 juta sampai 7 juta nih. Nah, ini ya, ini ada juga yang lumayan ya. Nah, ini mungkin untuk yang lebih senior, yang sudah pengalamannya sudah lumayan ya, 3 sampai 5 tahun nih pengalamannya. Oke. Nah, jadi sekarang memang business intelligence ini sangat banyak ya dibutuhkan gitu. Jadi jika adik-adik atau teman-teman yang saat ini memang ingin bergabung dengan menjadi business intelligence developer, nah udah mulai bisa nih explore bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang business intelligence. Nah, kemudian apa lagi? Nah mungkin adik-adik atau teman-teman semua penasaran ya, sebenarnya ketika kita terjun ya ke dunia business intelligence ini, sebagai seorang business intelligence, apa sih yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya saya menempatkan posisi business intelligence ini sebagai vendor atau konsultan gitu ya. Nah, jadi ceritanya gini nih, ada seorang user ya di PT X misalnya gitu, yang mana perusahaannya ini di bidang retail, penjualan, transaksi banyak ya di sini ya. Nah, jadi si user ini dia punya data transaksi yang sudah lumayan banyak nih.
tokonya di mana-mana, produknya banyak, karyawannya banyak gitu ya, customer-nya banyak. Nah, jadi si Yusa ini ingin melihat nih, ingin meningkatkan penjualannya nih. Nah, untuk meningkatkan tingkat penjualannya ini, nah dia ingin melihat nih datanya tuh seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekarang si user ini mencari nih seorang bisnis intelligent developer. Nah, dicari nih, oh ternyata dia ketemu ya sama seorang bisnis intelligent developer. Nah, di sini dia bilang nih, saya ingin melihat nih dari data saya itu apakah saya bisa melihat ya total penjualan saya itu apakah terjadi peningkatan atau penurunan di tiap tahunnya, misalnya gitu. Kemudian saya ingin melihat nih, kira-kira produk apa sih yang paling banyak terjual gitu ya. Oh ya, mohon maaf sebentar ya. Oke, maaf ya. Oke, kemudian Ilsa juga pengen nih melihat kira-kira penjualan daerah mana ya yang paling banyak atau yang paling sedikit gitu ya. Karena ketika dia melihat total penjualannya naik atau turun, nah itu kan sebagai acuan ya bagi usaha kita tuh untuk melihat, wah kalau misalnya penurunan kira-kira kenapa ya alasannya terjadi penurunan gitu. Kalau misalnya terjadi penurunan, apakah dia harus kebijakannya tuh mungkin bisa ya melakukan apa ya mungkin pengurangan karyawan atau seperti apa gitu atau dia bisa juga melakukan membuat bisnis baru gitu ya, mungkin dia menjual produk-produk baru gitu ya kalau misalnya terjadi penurunan. Nah misalnya kalau misalnya terjadi peningkatan penjualan, nah apa nih yang harus dilakukan, ataukah dia harus melakukan ekspansi pabrik gitu ya atau sebagainya gitu. Nah kemudian ketika seorang user ya bisa melihat produk apa sih yang paling banyak dijual. Nah, mungkin dia akan melakukan akan menambah stok untuk produk yang paling banyak terjual gitu ya, dan mengurangi stok untuk produk yang mungkin penjualannya itu paling sedikit. Nah, kemudian udah nih user ternyata antara user dan BI developer, nah setuju tuh. Nah, mulailah ya user requirement namanya. Nah, di situ user requirement. Nah, kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh seorang business developer setelah dia tahu nih ternyata si user ini nih minta supaya kita bisa melakukan analisis terhadap data-data penjualannya. Otomatis yang dibutuhkan oleh seorang user dibutuhkan oleh seorang bisnis yang dibutuhkan seorang BI itu adalah data-data nih yang bisa digunakan untuk menampilkan poin-poin yang di atas. Nah, jadi otomatis user ini akan menyiapkan data-data nih yang kita butuhkan. Nah, jadi ketika kita memang udah terjun di industri gitu ya, sebenarnya pekerjaannya lebih mudah gitu ya, karena biasanya kalau misalnya di kuliah gitu kan kita dikasih tugas sama dosen gitu ya untuk membuat sebuah dashboard gitu ya, data visualisasi. Nah, pasti kita harus mencari data sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di industri, biasanya kita akan diberikan tuh data langsung oleh usernya gitu. Karena memang data-data yang akan kita olah kan adalah data usernya gitu ya. Nah, jadi di sini nanti user akan memberikan kita data ya. Jadi sesuai dengan untuk bisa menampilkan poin-poin yang di atas. Nah, kemudian apa lagi? Nah, selanjutnya akan ada diskusi lanjutan. Nah, kira-kira berapa lama ya waktu pengerjaannya gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita di konsultan, nah itu waktu pengerjaannya itu minimal biasanya 3 bulan. Nah, tergantung kesepakatan antara bisnis intelligent developer-nya dengan usernya gitu ya. Jadi biasanya sih 3 bulan. Nah, jadi kemudian kalau misalnya udah 3 bulan, kita bakal lanjut lagi nih project yang lain gitu ya. Dan kalau mungkin paling lama ada ya sampai 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, selain waktu ya, selain data, waktu, nah kemudian apalagi nih yang harus dikesepakati dari awal. Nah, jadi
untuk membangun sebuah data visualisasi itu, nah kita menggunakan tools nih, tools. Jadi kita tidak menggunakan ini ya, tidak secara manual gitu ya. Jadi kita menggunakan tools visualisasi. Nah, jadi tools visualisasi ini sebenarnya ada banyak ya. Nah, di sini yang sebenarnya yang saat ini sedang banyak digunakan yaitu adalah Tableau. Nah, Tableau, tapi ada juga ya Power BI, ada Informatika, ada Google Data Studio juga, ada apalagi ya, ada Informatika, udah SAP, ada Looker ya, saat ini juga banyak ya digunakan. Mohon maaf ya, lagi ada yang potong rumput di sebelah rumah saya, jadi mungkin akan ada gangguan sedikit, mohon maaf. Kemudian ya setelah BI developer dan user kita sudah sepakat ya terkait poin apa yang akan ditampilkan di dalam dashboard ya, kemudian data apa yang akan digunakan, kemudian lama waktu pengerjaannya. Nah, inilah dimulai saatnya si BI developer ini mulai ngedevelopment nih dashboardnya. Nah, pertama yang akan dilakukan itu apa? Nah, dia itu melihat datanya dulu nih, apakah sudah bagus datanya. Nah, jika datanya itu misalnya belum bagus, belum baik gitu ya, maka seorang bisnis intelligent itu ya, bisnis intelligent developer itu, dia akan melakukan transformasi dulu nih terhadap datanya. Nah, apakah dia menghapus data-data yang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika data yang digunakan itu sudah bagus, sudah baik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mulai nih ngedevelop data visualisasinya sesuai permintaan. Oh ya, mohon maaf sebentar ya, saya ini dulu. Mohon maaf ya, jadi agak terganggu nih. Iya, tidak ada apa-apa, Bu. Oke. Nah, jadi di sini saya bikin sedikit video tutorial ya, demo sedikit lah ya. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat data visualisasi itu dengan Tableau gitu ya. Nah, biar kebayang nih buat adik-adik semua yang emang pengen terjun ya ke dunia business intelligence. Oke, ini sedikit ya. Nah, jadi di sini ini adalah merupakan tools ya, tools Tableau yang digunakan untuk visualisasi. Nah, di sini ada banyak data nih yang bisa kita gunakan. Nah, sumber data ya. Nah, kita bisa menggunakan apa nih di sini ya? Ada big data ya. Bisa pakai dari MariaDB ya, database-nya gitu ya. Ada MySQL juga ya, ada Postgre gitu ya. Nah, pasti untuk kalian yang anak informatika gitu ya, nah pasti nggak aneh lagi nih, nggak asing lagi nih dengan berbagai macam DBMS yang digunakan untuk database ya. Nah, tapi di sini saya mencontohkannya dengan data sampel ya. Jadi di sini ada data store namanya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini adalah nama-nama kolom. Nah, nama-nama atribut dari data kita. Nah, di sini kalian bisa lihat datanya ya, bisa di-view datanya. Nah, ini adalah data-datanya ya, ada kategori. Nah, ada city juga, ada region, ada nama customer name-nya gitu ya. Nah, ini adalah data-datanya nih. Nah, kalau kita view. Nah. Oke. Oke. Nah, ini datanya. Kalau data kita sudah benar ya, sudah bersih gitu ya, kita akan buat visualisasi. Nah, sekarang tadi kan misalnya minta nih total penjualan nih, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih total penjualan. Nah, kita lihat. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, kita tinggal tarik aja tuh. Nah, data penjualannya. Nah, dia otomatis akan nge-zoom tuh. Kalau di Tableau, ketika kita masukin atribut sales text, nah dia secara otomatis akan langsung melakukan total tuh terhadap data kita, karena tipenya itu adalah numerik gitu ya. Nah, kedua, misalnya selain total penjualan, kita mau profit nih, profit dari penjualan kita. Nah, kita bisa buka ya, kita tarik aja data profitnya di situ. Nah, kita lihat. Nah, otomatis dia akan melakukan nge-sum tuh terhadap total penjualan terhadap profit kita selama dari semua data transaksi kita. Mohon maaf ya, tukang ngumpetnya ini nih. Ya.
Nah, kita juga bisa filter nih, oh mungkin kita mau melihat profit penjualannya itu di tahun 2002 aja nih, atau 2019. Nah, kita juga bisa filter gitu ya. Nah, atau kita mau melihat dari tahun 2019 sampai 2022 misalnya gitu. Nah, kita tinggal filter ya. Jadi pasti totalnya itu akan berbeda. Nah, atau kita mau ganti misalnya gitu 2021. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat ya di sini perbedaannya pasti profitnya itu dia akan berbeda. Nah, ini juga ya tadi kan salesnya untuk total penjualan kita belum filter. Nah, di sini kita coba filter. Nah, selanjutnya di sini, kita pengen melihat nih, kira-kira di region mana sih, ini datanya data luar ya. Nah, jadi di sini itu kita mau lihat nih region mana sih yang total penjualannya itu yang paling banyak, misalnya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih. Nah, jadi semakin besar bulatannya ini, berarti dia semakin besar nih profitnya gitu ya. Karena di sini kita pilihnya itu profit untuk ukurannya gitu. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa ya, kita bisa membuat berbagai macam bentuk visualisasi ya di Tableau gitu ya, sesuai dengan permintaan user sebenarnya gitu. Nah, atau kita mau melihat nih, kira-kira state mana sih yang penjualannya paling besar, misalnya gitu. Tadi udah region ya, sekarang state-nya misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan visualisasinya itu adalah geomap. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ini ya, jadi kita bisa kasih label ya. Nah, jadi di sini itu yang menjadi warnanya itu adalah sales. Jadi semakin tua warnanya, nah berarti total penjualannya semakin banyak. Nah, gini ya cara bacanya. Jadi semakin pudar warnanya, nah berarti total penjualannya itu berarti paling sedikit. Nah, selanjutnya kita mau melihat nih, kira-kira berdasarkan kategorinya penjualan yang paling banyak itu kategori apa sih, misalnya gitu ya. Kita lihat nih, oh ternyata di data kita ada 3 kategori nih. Nah, ada 3 kategori. Nah, ini ya, kita bisa lihat nih. Nah, dari bar chart ini kita bisa melihat ya, bahwa teknologi ini merupakan kategori yang paling banyak kejual. Nah, nih, ini kita bisa juga ya, ini kan ya, dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit terjual untuk berdasarkan kategorinya. Nah, ini dia sales by kategori. Oke. Selanjutnya kita bisa juga lihat nih total penjualannya itu berdasarkan subkategorinya. Jadi di sini kita menggunakan 2 atribut ya, ada subkategori dan ada penjualan. Nah, di sini kita tampilkan data penjualannya, kemudian subkategorinya kita kasih warna. Nah, jadi dia kelihatan nih beda tiap subkategorinya. Atau yang mau kita kasih warna itu adalah berdasarkan total penjualannya. Jadi bebas ya, di sini kalian bisa berkreasi sesuai dengan yang menurut kalian baik gitu ya. Nah, ini adalah total penjualan berdasarkan kategorinya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kita bikin ya, ini kan kalau dalam satu sheet ini itu biasanya disebut namanya adalah report ya, report. Satu report. Nah, kemudian jika kita sudah menyelesaikan report-reportnya ini ya, nah, oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita akan membuat dashboardnya. Jadi kita semua report yang sudah kita buat tadi itu, nah akan kita gabungkan nih menjadi satu. Nah, namanya itu dashboard ya. Jadi dashboard itu kumpulan beberapa report. Jadi nanti kalau misalnya kalian menjadi seorang bisnis
intelligent developer. Nah, ini nggak asing lagi nih, report, dashboard. Nah, itu adalah yang harus diketahui ya oleh seorang business intelligence. Nah, ini boleh dilihat ya proses pembuatan dashboardnya. Nah, kita tinggal tarik aja tuh, tinggal tarik-tarik. Nah, ya tadi total penjualan, kemudian ada profit penjualannya. Nah, jadi kita menampilkan juga ya. Nah, kita kasih nama dulu, tadi soalnya lupa ya. Ini slash the region. Kali ini by state ya. Nah, ini. Oke, di sini kita juga bisa masukin lagi nih ya chartnya. Oke, kita percepat aja ya. Jadi, nah ini adalah dashboard sederhana ya sebenarnya yang saya videoin, yang saya buat menggunakan data Superstore ini. Nah, jadi kalau misalnya buat contoh lainnya ini ya, untuk data Superstore ini ada juga yang udah pernah membuat ya. Nah, jadi kan juga bisa nih berkreasi ya, sesuai sebenarnya poin apa sih yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Nah, ini ada kuantitinya juga ya, ada profit, ada sales-nya, kemudian antara profit dan profit berdasarkan kategorinya ya, dengan menggunakan growth chart ini gitu ya. Jadi ada banyak macam chart yang bisa kita gunakan. Nah, terakhir tips dan trik. Nah, jadi untuk adik-adik gitu ya yang nanti mungkin lulus kuliah gitu ya. Saya jadi bingung nih, jadi buyar nih konsentrasinya. Bentar ya, saya pindah dulu ya supaya nggak terlalu berisik. Nah, oke, di sini nggak terlalu berisik ya. Nah, jadi terakhir ya untuk tips dan triknya ya dari saya buat yang mungkin mau join ya ke menjadi seorang business intelligence. Yang pertama itu ada knowledge domain ya. Nah, jadi kalian mulai dari sekarang ya, karena masih masih baru gitu ya, udah mengenal business intelligence, kan bisa tuh explore analisis terhadap beberapa proses bisnis gitu ya, misalnya di perbankan, di retail gitu ya. Jadi banyak aja latihan-latihan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita terjun di industri itu, ketika kalian bergabung ya di sebuah perusahaan, biasanya di dalam perusahaan itu ada namanya business analyst. Nah, jadi biasanya mereka lah yang akan menjelaskan kepada kita nih proses bisnis itu seperti apa. Nah, kemudian teknikal. Nah sekarang kan ini ya, jadi kalau misalnya di dunia data ini, nah kita itu biasanya mainnya query-nya itu query sederhana ya, jadi mainnya SQL dan NoSQL gitu ya. Nah jadi
mungkin adik-adik semua, nah mungkin lebih dipertajam lagi nih untuk ilmu query-nya gitu ya, misalnya if-nya gitu ya, pokoknya untuk ilmu-ilmu query-nya gitu. Terus penggunaan 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 tools-nya juga gitu ya, bisa 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 dimulai dari sekarang gitu ya. Kan sekarang banyak ya yang tools visualisasi itu yang open source. Nah, kalian boleh tuh coba cari data, nah kemudian kalian lakukan tuh pembuatan dashboard-nya tadi tuh, data visualisasinya. Selain itu, visualnya juga. Nah, jadi visualnya juga ada ilmunya gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih, misalnya untuk menampilkan total penjualan, misalnya menampilkan total penjualan berdasarkan kategori. Nah, apa nih yang paling tepat nih untuk chartnya gitu ya? Apakah bar chart ataukah pie chart gitu ya? Jadi harus disesuaikan gitu. Nah, kemudian untuk fontnya, untuk tulisannya gitu ya. Jadi jangan nih dalam satu dashboard punya punya banyak warna gitu ya, itu kan tidak disarankan gitu ya, karena akan bikin bingung nih oleh usernya gitu. Nah, jadi buat adik-adik semua yang memang pengen gitu ya, boleh nih dipertajam untuk knowledge domain-nya, untuk teknikalnya, dan untuk visualnya. Baik, mungkin untuk presentasi saya sekian, mungkin bisa dikembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Putri Validazia. Sangat menarik ya materinya pada sore hari ini, apalagi untuk kami para bisnis digital nih Bu. Kan gabungan dari informatika dan juga bisnis ya. Jadi sangat mencerahkan soal bisnis intelligence kepada kami. Nah, pada kesempatan sore hari ini karena materinya sudah disampaikan oleh Ibu Putri, mungkin ada dari teman-teman, adik-adik dan juga dari Bapak atau Ibu semua yang ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan untuk Ibu Putri, silahkan. Mungkin dari teman-teman saya yang dari bisnis digital, mungkin ada yang merasa penasaran, ada yang ingin ditanyakan mungkin, silahkan. Sore Bu Putri. Baik, ada Bu dengan Pak Mehmet ya. Ya. Terima kasih Bu sudah sharing yang luar biasa di intelligence Bu. Saya tadi ada beberapa data visualisasi yang disampaikan tabelnya ya Bu. Jadi di dalam presentasi tadi Ibu menyampaikan ada beberapa tools open source yang bisa digunakan sebagai data visualisasi. Jika berkenan mungkin bisa di-share ke teman-teman semua Bu, termasuk saya di sini. Dan bicara data, endingnya adalah nanti akan menjadi decision making ya Bu ya. Jadi dari beberapa data itu nggak hanya data tapi harus ada bentuk informasi gitu. Iya. Kalau data itu kan cuma angka-angka, kalau kita melihat beberapa angka ribuan bahkan miliaran data, kalau nggak ada visualisasi seperti ini nggak ada informasi ya Bu ya. Iya betul. Oke. Jadi pertanyaannya Bu, sebenarnya dari sisi intelijensi bisnis, kan tadi sudah dibahas bahwa ini adalah combine atau integrasi dari ilmu dari komputer atau informatika hingga ekspansi lagi beberapa universitas mungkin ada disebut dengan bisnis digital. Satu di antaranya mungkin berada di keilmuan bisnis intelligence. Basically dasar-dasar intelijensi bisnis sebenarnya ada di mana sih Bu? Satu itu pertanyaan saya. Kedua, untuk kita memahami satu data itu dengan mudah itu dengan seperti apa Bu ya? Biar mewakili angka yang kita sajikan, orang nggak bertanya lagi secara deskripsi gitu, bahwa data itu sudah mewakili dari penyajian yang merepresentasikan bahwa dengan tidak menyampaikan saja data ini mewakili penyampaian gitu Bu. Trik and triknya Bu, terima kasih. Oke, baik. Saya langsung jawab Mbak atau saya ini dulu, tampung dulu? Mungkin boleh langsung dijawab Bu. Oke.
Baik, mungkin, nah jadi sebenarnya ya ketika kita menjadi seorang business intelligence itu, nah data yang kita gunakan itu kan benar ya, datanya itu adalah sumber itu tidak hanya satu nih, datanya ada sumber dari Excel, dari database, ataupun sumber lain yang bentuknya itu adalah angka-angka. Nah jadi apa jadinya data itu kalau misalnya tidak kita visualisasikan untuk menghasilkan sebuah insight, nah gitu. Nah jadi sebenarnya dalam sebuah perusahaan itu kan ada beberapa level ya, ada level atas, ada level setengah, dan mungkin ada level bawah gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang business intelligence itu kita harus ini nih, harus harus bisa memahami secara visual dulu pertama. Nah, kenapa? Karena jangan sampai dashboard yang udah kita buat itu tuh, misalnya kita buat dashboard nih di perusahaan A misalnya gitu ya. Nah, ternyata dari dashboard, dari insight yang kita dapat ternyata hijau nih gitu ya, maksudnya bagus gitu ya kondisi perusahaannya gitu. Nah jangan sampai yang di level bawah itu nganggapnya kalau udah hijau ya berarti kita udah aman gitu, tenang gitu ya, terus di level bawahnya lagi sama aja gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi semaksimal mungkin tuh ya dashboard yang kita hasilkan itu bisa dipahami oleh oleh atas, oleh divisi atas gitu ya, oleh staff dan lain-lainnya gitu. Misalnya hijau nih, ternyata kalau hijau apakah kita harus meningkatkan budgeting atau seperti apa gitu ya, atau dari salesnya mungkin harus meningkatkan penjualannya atau seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang business intelligence ini ya yang butuh pengalaman gitu ya untuk benar-benar tahu sebenarnya yang diminta oleh user itu seperti apa gitu. Nah, jadi karena berbagai macam user itu pasti dia beda-beda gitu ya. Jadi misalnya nih dulu saya pernah ya di mana ya di Pelindo ya. Waktu itu saya bikin dashboard di Pelindo 2. Nah, di situ tuh saya bikinnya ini nih salah satu dashboard yang bentuk chartnya misalnya pakainya bar chart gitu. Nah, tapi mereka nggak mau tuh gitu. Tapi mereka maunya itu adalah pie chart gitu. Nah, jadi memang untuk visualisasi ini sendiri itu memang kita harus selalu tektokan tuh dengan si usernya gitu. Karena kan biasanya tuh apa yang kita buat biasanya menurut kita udah bagus gitu ya. Tapi ternyata menurut usernya masih kurang tuh gitu. Nah, jadi memang sebagai business intelligence tuh memang kita kalau misalnya kita udah buat gitu ya, udah merasa udah finish gitu, mungkin kita bisa presentasiin dulu nih kepada si usernya, baru setelah itu kalau misalnya udah oke, nah baru kita lanjut ke tahapannya itu biasanya itu ya UIT gitu ya, tahap final kita. Gimana Pak Mehmet? Saputra ya tadi? Ya, terima kasih Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Mehmet. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ada nih Bu, pertanyaan yang pertama, skill-skill apa saja yang harus dikuasai untuk menggunakan Tableau? Dan yang kedua, apakah data yang diimport ke Tableau harus telah dilakukan tahapan processing data? Itu dulu Bu. Terima kasih. Sebentar ya Mbak, saya sebentar. Iya, baik. Oke, baik, saya akan menjawab lagi ya pertanyaan yang kedua tadi, skill apa saja ya yang harus dimiliki untuk bisa menggunakan tools Tableau ya? Benar? Oke. Iya, betul Bu. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan tools ya, pertama itu kita harus tahu dulu sih fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Tableau gitu ya. Nah, yang terutama itu pasti yang tadi ya ada row sama ada row sama kolom gitu ya. Kemudian di dalam Tableau itu juga ada beberapa fitur mungkin untuk menambahkan atribut baru nih misalnya gitu. Jadi kita melakukan kalkulasi data. Nah,
tentunya itu yang saya bilang tadi, untuk kalkulasi data itu kita harus bisa tuh memahami query ya. Nah, jadi query SQL gitu ya, harus tahu. Kemudian ya itu sih yang paling penting sih, query sih, kemudian tahu fitur-fitur yang ada di Tableau gitu. Sebenarnya antara Tableau, Power BI, kemudian Google Data Studio, Looker gitu ya. Nah, itu secara tuh sebenarnya hampir mirip karena memang fungsinya sama ya untuk visualisasi. Nah, mungkin yang paling memang harus kalian tahu itu adalah bagaimana sebenarnya caranya membuat dashboard atau visualisasi itu yang baik dan benar gitu. Terus palingnya ilmunya cuma itu, tahu mau bikin apa, kemudian punya tahu tentang query, itu udah cukup sih sebenarnya. Pertanyaan keduanya tadi yang mana Mbak? Ini ya? Iya, yang apakah data yang diimport ke Tableau harus telah dilakukan processing data? Oke, nah jadi memang benar ya, jadi sebelum kita melakukan data visualisasi itu, kita harus menyiapkan data kita dulu nih. Nah, memastikan bahwa data kita itu sudah bersih gitu ya, tidak ada data-data noise gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Tableau ini, kita harus memiliki tools tambahan lagi nih untuk mengolah data kita. Jadi, data yang pre-processing itu harus kita lakukan lagi di tools yang berbeda. Nah, jadi kalian bisa menggunakan Talent atau Pentaho gitu ya. Jadi ada tools tambahan lagi nih untuk tahap pre-processingnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan Power BI, nah dalam Power BI bisa tuh kita melakukan tahap pre-processing. Nah, jadi kalau untuk Tableau sendiri itu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa data kita tuh benar-benar bersih. Jadi tinggal pakai aja kita. Nah. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mengenai bisnis intelligence. Mungkin masih ada yang masih penasaran. Ini gimana cara bisa masuk bisnis intelligence? Mungkin biasanya untuk kalau di perguruan tinggi harus ngambil jurusan apa? Gitu. Apalagi ini apa ya, jurusannya apa Mbak Agusnya? Saya bisnis digital, Bu. Bisnis digital. Iya. Adanya apa gitu? Nah, ada belajar apa, sistem database? Database ada, Bu. Baru semester 2 ini kami belajar database sama dasar pemrograman. Oh ya. Teman-teman yang lain ada tidak untuk pertanyaan selanjutnya? Apa udah cukup lapar sore ini? Apa jam-jam ngantuk? Iya, udah siang nih Mbak. Iya, udah sore ya. Bagi teman-teman. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, yang mau bertanya boleh ya. Kita aja nih di sini. Mumpung ini ya. Free. Kapan lagi ilmunya? Izin bertanya. Oke. Perkenalkan nama saya Raden Baiskan Nugroho. Saya ingin bertanya, kalau misalkan data yang diberikan oleh perusahaan tersebut misalkan belum benar-benar bersih atau misalkan belum melalui tahapan data cleaning yang benar, tapi kita menggunakan pada Tableau, itu bakal efeknya gimana ya? Dan terus kalau misalkan kita menemukan itu, kita ngelakuin sendiri apa minta ke perusahaannya buat data yang benar-benar bersihnya? Ya, terima kasih. Ya, baik ya, Bayu ya. Oke, saya akan menjawab nih. Yang bagus kan ya, sedap ya. Bisa langsung jawab, Bu. Ya. Jadi, ini sama ya pertanyaannya dengan Mbak Fitri tadi. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau kenyataannya ya, sebenarnya kenyataan di industri itu seperti ini.
kita ini nih, oh user udah tahu nih poin-poin yang ingin ditampilkan di dashboardnya ABCD misalnya gitu. Nah, tapi karena data itu banyak ya, apalagi di sebuah perusahaan, biasanya data itu kan lumayan banyak nih, harus mencari satu-satu gitu kan, per divisi misalnya gitu. Nah, jadi biasanya itu kita ya untuk meminimalisir waktu gitu biasanya ya. Nah, kita itu membuat data dummy dulu nih. Nah, jadi kira-kira kita tanya dulu nih ke usernya. Nah, ini kita butuhnya atributnya apa aja, nama kolomnya apa aja, nanti kita buat data secara dummy. Nah, terus kita dummy, datanya kita bikin nih, jadi istilahnya tuh kita bikin mockup dulu nih, mockup. Nah, udah kita bikin mockup, kita kasih nih data visualisasi kita ke user. Nah, dia akan menampilkan seperti ini nih Pak, Bu, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, misalnya dari segi visualisasi udah setuju nih, misalnya kayak gini nih, terkait untuk poin-poin yang ingin ditampilkan. Oke, berarti tahap selanjutnya itu adalah kita menunggu menunggu data engineer untuk membersihkan datanya. Nah, jadi ketika kita terjun ke perusahaan ya, apalagi di data business intelligence ini, biasanya kita akan berrelasi lagi nih dengan data engineer. Nah, data engineer inilah yang akan fokus untuk membersihkan data. Nah, jadi selagi dia membersihkan data, mengumpulkan data, nah kita akan fokus untuk membuat mockup data visualisasi itu dengan menggunakan data dummy. Nah, jadi kalau misalnya data itu biasanya membersihkan dari pihak kita, gitu ya. Jadi bukan dari pihak usernya. Nah, kalau selama ini dari proyek-proyek yang sudah saya kerjakan, itu dia hanya mengasihkan data mentah. Nah, kita lah yang akan mengolah data itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu ya Bayu ya. Bagaimana dengan Mas Bayu? Cukup jelas? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini yang ada di call message dari Bapak atau Ibu Limas Mukti. Setelah dashboard jadi di Tableau, biasanya disajikan ke user dalam bentuk apa? PDF kah, PPT atau file ekstensi Tableau? Oke, baik ya. Jadi biasanya ketika dashboard itu sudah kita development, udah selesai ya, udah benar-benar finish. Nah, nanti kalau di Tableau itu ada namanya Tableau server. Nah, jadi nanti kita punya ada akun untuk akses ke dalam Tableau servernya. Jadi pastinya dalam website gitu. Jadi tidak kita berikan dalam bentuk dalam bentuk PDF. Karena nanti kan misalnya nih ada data, sekarang 2022, nah tahun depan misalnya ada masuk data tahun 2023 misalnya gitu. Nah, kita tinggal export aja datanya. Nah, otomatis report-reportnya itu mungkin akan ganti ya nilainya gitu. Jadi kita menggunakannya itu adalah Tableau server. Jadi dalam bentuk website, nah itu nanti biasanya user dia akan membeli lisensinya ya untuk bisa akses ke dalam Tableau server. Nah, oke, saya aja Mbak yang baca, kelihatan nih. Business intelligence apakah sama seperti data analis? Nah, sebenarnya memang sama sih. Jadi business intelligence sama data analis itu sama ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin banyak nyebutnya itu adalah business intelligence. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Oke, mungkin pertanyaan dari saya ya Bu ya, dari saya pribadi ya Bu Putri. Biasanya kalau misalnya bisnis intelligence itu memang harus bekerja di perusahaan konsultan atau mungkin bisa aja di perusahaan yang lain Bu? Atau mungkin biasanya kalau misalnya bisnis intelligence tadi
ini ya, apa biasanya kan dari user-user, dari apa namanya, dari vendor dan segala macam. Nah, apakah nanti misalnya ada mungkin yang mau bekerja di perusahaan, mungkin akan apa namanya, mungkin apakah harus di perusahaan IT konsultan ataukah mungkin di perusahaan yang lain, Bu? Oke, baik. Ya, iya sebenarnya untuk pekerjaan business intelligence sendiri ini karena memang sangat banyak dibutuhkan ya. Nah, jadi end user ya kalau kita nyebutnya ya, Iya, end user. end user gitu ya. Jadi teman saya ada tuh saat ini dia bekerja di Lion Parcel ya sebagai business intelligence. Jadi memang hanya menangani dashboard-dashboard yang di Lion Parcel gitu ya. Jadi tidak menangani untuk proyek-proyek yang lain gitu ya. Nah, tapi keuntungannya ya menurut saya ya buat yang mungkin baru mau menambah banyak pengalaman, nah mungkin lebih baik konsultan karena kita biasanya proyeknya 3 bulan ganti lagi, 3 bulan ganti lagi, ganti lagi. Jadi kita banyak dapat portofolio nih. Nah, padahal cuma 3 bulan kan, kayak kemarin saya di Pelindo 2 6 bulan, kemudian di Prakido 6 bulan gitu. Jadi ketika kita mau coba melamar kerjaan bisnis intelijen di perusahaan lain, nah dia bisa ngeliat kita nih, oh ternyata pengalamannya udah banyak. Gitu. Oke, baik. Saya kebetulan kemarin kan saya juga sempat ada bekerja juga di IT consultant. Oh, di mana? Saya di Jakarta waktu itu. Oh, di mana? Tapi saya HRD-nya. Oh, HRD-nya. Tentang apa, makanya sering apa, IT memang IT consultant kan, cari seperti programmer, bisnis intelijen juga, cuman dulu kan masih sangat tabu ya dengan hal tersebut. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang lain sebelum kita masih ada sisa waktu 4 menit ya. Cukup jelas semuanya? Atau mungkin sudah loyo? Sudah jam 4 nih, Mbak. Sudah jam 4, Bagaimana? Biasanya Pak Rizkon ada pertanyaan nih, Pak Rizkon selaku kaprodi saya nih, Bu. Oh, iya baik. Beliau selaku kaprodi saya, Pak Rizkon. Terima kasih Mbak Agustin. Saya Sama-sama, cukup Pak. menyimak saja. Mbak Putri, terima kasih Mbak Putri. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizkon sudah mengadakan acara seminar ini. Ya, baik. Oke, teman-teman yang lain mungkin sudah cukup pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Oke, kalau begitu mungkin kita tutup saja Ibu Putri ya. Baik, terima kasih Ibu Putri sebelumnya sudah menyampaikan materi yang sangat berguna dan juga sangat bermanfaat kepada kami. Semoga sehat selalu dan semoga suatu saat bisa berjumpa kembali ya Bu. Amin. Baik, terima kasih untuk panitia juga yang sudah sudah mengadakan acara seminar yang sudah dilakukan pada 2 hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan lancar terus puasanya. Terima kasih sekali lagi Bu Putri dan terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar pada sore hari ini. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.